Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar IPA Fisika. Nah, sekarang pembelajaran pada materi kali ini Bu Yeyen akan menjelaskan kalian mengenai pembahasan soal GLB dan GLBB. Pada minggu kemarin, kalian sudah diberikan materi oleh Bu Yeyen mengenai GLB dan GLBB, bagaimana rumus-rumusnya. Sekarang penerapannya terhadap soal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran pada pagi hari ini kalian bisa catat di buku tulis kalian, tulis soal dan jawaban yang sudah diberikan Bu Yeyen. Silakan kalian simak materi yang sudah diberikan Bu Yeyen. Soal pertama yaitu soal GLB. GLB adalah gerak lurus beraturan. Ciri soal GLB yang harus kalian perhatikan, memiliki kelajuan dengan kelajuan. Kemudian tidak ada kata-kata percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Itu adalah soal GLB. Kemudian Bu Yeyen punya soal, Ibu Reni berjalan dengan kelajuan tetap 0,5 meter per second. Jarak yang ditempuh selama 50 second adalah, yang harus kalian kerjakan pertama adalah harus menuliskan kata-kata diketahui. Jadi yang diketahui apa? Kalian lihat dan kalian baca, Ibu Reni berjalan dengan kelajuan. Maka yang diketahui pertama adalah kelajuan. Apa simbolnya kelajuan kemarin? Dilihat di bukunya yang sudah kalian catat. Iya, kelajuan simbolnya adalah V. Maka yang diketahui adalah V sama dengan kelajuannya berapa? 0,5 meter per second. Yang diketahui kedua, jarak yang ditempuh selama 50 second. Berarti yang diketahui yang kedua adalah selama 50 second. Maka waktu adalah simbolnya apa? Waktu simbolnya? Ya, betul, T. Berarti yang kedua diketahui adalah T sama dengan 50 second atau detik. Kemudian yang ditanyakan apa? Setelah diketahui semuanya sudah ditulis, sekarang yang kedua adalah ditanya. Ini. Jadi prosesnya yang pertama harus diketahui, kedua adalah ditanya. Yang ditanyakan apa? Dibaca lagi. Jarak yang ditempuh. Jadi ini yang ditanyakan. Jarak simbolnya apa kemarin jarak? Ayo dilihat lagi. Ya betul, jarak adalah S. Jadi yang ditanyakan adalah S, tanda tanya. Jika tidak ada diketahui, tidak ada ditanya, maka nilainya kalian akan berkurang. Kemudian yang ketiga yang harus kalian tulis adalah kata-kata jawab atau menjawabnya. Jadi setelah diketahui, kemudian yang ditanyakan apa, kemudian tinggal menjawabnya. Yang ditanyakan apa? S. Maka rumusnya apa? Kalian ingat lagi bahwa kayak kemarin, buatlah segitiga terlebih dahulu. Di sininya adalah S, kemudian di sini adalah V dan di sini adalah T. Karena yang ditanyakan adalah S, maka yang bawah diapakan? Ya betul, dikalikan. Jadi jawabannya S sama dengan V dikali dengan T. V-nya berapa? Ingat, yang diketahui tadi tinggal ditulis lagi. V sama dengan 0,5 dikali T-nya berapa? Tinggal disalin T 50. Tinggal dihitung 0,5 dikalikan 50 berapa? 5 kali 5 berapa? 25. Nolnya bagaimana Bu? Karena ada komanya. Sini komanya 1, nolnya di sini ada 1,
Di apa kan Bu? Berarti sudah hilang. Berarti tinggal berapa jawabannya? 25. Satuannya apa? Dilihat S, jarak. Jarak adalah satuannya meter. Bu, jika tidak ditulis satuannya, nilainya juga berkurang. Jadi harus lengkap cara mengerjakannya. Oke, next kita masuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal yang nomor 2 sama soal GLB karena kecepatannya tetap. Kemudian tidak memiliki percepatan. Jadi di sini tetap atau konstan itu adalah ciri GLB. Tidak memiliki percepatan atau percepatannya adalah sama dengan 0. Maka soal sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Jarak yang ditempuh oleh mobil setelah 20 menit adalah sama seperti tadi. Kalian harus menuliskan diketahui. Yang diketahui apa? Kalian lihat. Sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan. Kecepatan simbolnya adalah ya V. Jadi V adalah 20 meter per sekon. Kemudian jarak yang ditempuh oleh mobil setelah 20 menit diketahui kedua adalah 20 menit. 20 menit adalah waktu. Waktu simbolnya ya betul T. Jadi T sama dengan 20 menit. Kalian lihat di situ adalah T-nya 20 menit sedangkan T adalah satuan SI-nya adalah second atau detik. Maka yang menit harus diubah. Bu, yang untuk V-nya diubah atau tidak? Tidak, karena satuannya sudah SI, meter per sekon. Maka yang menit kita ubah jadi detik. 1 menit berapa detik? 1 menit adalah 60 detik. Maka jika 20 menit, 20 dikalikan dengan 60 sama dengan 6 kali 2, 12. Nolnya ada 2, maka 1200 detik. Selesai. Untuk mengubah T-nya. Kemudian yang diketahui lagi ada atau tidak? Tidak ada karena sudah menit, waktu, sama kecepatan. Maka yang kedua yang kalian tulis adalah ditanya. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh, maka jarak yang ditanyakan, jarak simbolnya adalah S. Sama seperti tadi, kasih tanda tanya. Kemudian yang ketiga adalah menjawabnya atau jawab. Sama dengan rumusnya S sama seperti tadi, membuat segitiga S, kemudian V dan T. Maka yang bawah dikalikan. Maka S sama dengan V dikalikan T. V-nya berapa? V-nya adalah 20. Dikalikan T-nya berapa? Bukan 20, tapi yang sudah diubah ke detik. Berapa? 1200. Maka tinggal dikerjakan. 2 dikalikan 12 adalah 24. 1, 2, 3. Nolnya ada 3. Satuannya apa Bu? Kalian lihat, satuannya adalah S, satuannya adalah M atau meter. Selesai. Soal yang ketiga yaitu soal GLB sama. Kalian lihat, Ica berlari pada lintasan lurus dan menempuh jarak 100 meter dalam waktu 10 second atau sekon T. Tentukan kecepatan yang dilakukan Ica. Untuk soal GLB, adakah di situ percepatan? Nomor 3 tidak ada percepatan, maka menggunakan rumus GLB yang segitiga mencari rumusnya. Kemudian yang harus kalian lakukan sama seperti tadi, harus menuliskan diketahui. Yang diketahui apa?
Ica berlari pada lintasan lurus dengan menempuh jarak. Maka yang diketahui adalah jarak. Jarak simbolnya apa tadi? Ya, S. Maka ditulis S sama dengan 100 meter. Sudah sesuai dengan SI satuannya? Ya, meter. Jika kilometer, maka diubah dulu ke bentuk meter. Karena sudah meter, maka dilanjutkan dalam waktu 10 second. Waktu simbolnya apa yang diketahui kedua? Waktu adalah T. Jadi T-nya sama dengan 10 second. Detik, sudah satuan SI-nya detik. Kemudian yang ditanyakan apa? Kalian ditulis. Ditanya. Yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan simbolnya adalah V. Maka yang ditanyakan adalah V, tanda tanya. Kemudian yang terakhir adalah jawab atau menjawabnya bagaimana? Kalian buat segitiga. Di sini adalah S, di sini adalah V, dan sini adalah T. Karena yang tadi yang ditanyakan S, maka bawahnya dikalikan. Maka jika mencari salah satunya atau V, yang atas S dibagi dengan T. Jadi ini dibagi. Ya, maka V sama dengan S dibagi dengan T, waktu. Sama dengan S, jaraknya berapa? Jaraknya dilihat di sini S 100. Maka tulis saja 100 dibagi dengan T. T-nya adalah 10. Coret 1, coret 1. Hasilnya adalah 10. V, kecepatan. Satuannya apa? Dilihat lagi di buku kalian. V, kecepatan satuannya adalah meter per second. Wajib ditulis satuannya. Selesai. Untuk soal nomor 4, kita membahas mengenai GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ciri-cirinya untuk yang GLBB, karena tadi GLB tidak memiliki percepatan, maka GLBB ada percepatannya. Itu ciri-cirinya GLBB. Untuk contoh soal nomor 4, motor yang dikendarai Bima bergerak dengan kecepatan 4 meter per second dan selama 4 detik. Kecepatannya menjadi 12 meter per second. Berapa? Ini bukan kecepatan ya. Keliru biayain menulisnya. Berapa percepatannya? Nah, yang ditanyakan adalah percepatannya. Sama seperti tadi cara mengerjakan. Yang harus kalian lakukan adalah tulislah diketahui. Apa di situ yang diketahui? Motor yang dikendarai Bima bergerak dengan kecepatan. Jadi yang diketahui adalah V. V-nya adalah 4 meter per second. Dan selama 4 detik kecepatannya, loh Bu, kok ada 2 ya kecepatannya? Berarti ini adalah V0 atau V bacanya adalah kecepatan awal. Disingkat dengan V0. Kecepatan awalnya adalah 4 meter per second. Dan selama 4 detik, karena detik maka waktu atau T. T-nya adalah 4 second. Kecepatannya menjadi 12 meter per second. Ada kecepatan lagi. Karena ada kecepatan awal, maka di sini V-nya adalah VT. Bacanya adalah kecepatan. Karena ada awal, maka ada akhir. Kecepatannya akhir adalah berapa? 12 meter per second. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah apa? Berapa percepatannya? Maka yang ditanyakan adalah percepatan. Ditanya. Apa simbolnya percepatan? Masih ingat? Ya, percepatan simbolnya adalah A.
Nah, setelah dijawab, ditanya baru kita jawab poin ketiga. Rumus A percepatan adalah, dibuka lagi bukunya, rumusnya adalah A sama dengan delta V dibagi T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan, maka delta V-nya kita ganti dengan VT atau V akhir dikurangi kecepatan mula-mula. Ini adalah rumus percepatan. Diingat ya dan ditulis. Jadi A sama dengan, dilihat kecepatan terakhirnya berapa, VT-nya adalah 12, maka 12 dikurangi V0. V0 adalah kecepatan awal berapa? 4. Kemudian dibagi dengan T. T-nya adalah waktu 4. Sama dengan 12 dikurangi 4 berapa? 8 dibagi dengan 4. Sama dengan 2. Jadi percepatannya adalah 2